Undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersyukur selalu Tuhan untuk setiap kasih sayang dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap mensyukuri keadaan kami ya Bapak. Ada banyak Tuhan yang dapat kami syukuri di hadapan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan di masa-masa sukar Tuhan. Kami tetap mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang selalu mendampingi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Bapak, lewat ibadah kami Bapak. Kami mau rayakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau rayakan Tuhan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau, kami mau bersuka cita di dalam Engkau ya Bapak. Kami rindu Tuhan, hari ini Bapak kami boleh mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati pribadi-Mu Tuhan di dalam ibadah kami hari ini Bapak. Terima kasih. Hari ini Bapak, sebelum kami memulai ibadah, kami berdoa menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau mari menolong Indonesia Bapak. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kami berdoa supaya hikmat dan pimpinan Tuhan menyertai bangsa kami. Teristimewa buat pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan wakil menteri dan semua aparat-aparat pemerintah. Kami berdoa roh hikmat Tuhan berkuasa atas mereka, sehingga mereka dapat bekerja untuk rakyat Indonesia. Damai sejahtera, keadilan dan kemakmuran boleh terjadi atas Indonesia Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Demikian juga hamba-Mu Ibu Virgi Tuhan sebagai gembala sidang tempat ini. Kami berdoa biar pengurapan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka. Kami berdoa biar rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka boleh terus-menerus tergenapi. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan diberkati pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapak. Terima kasih hari ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami berdoa biar roh Tuhan berkarya atas kami. Kami rindu Tuhan kuasa Tuhan dicurahkan. Kami rindu berkat-berkat surgawi dicurahkan atas kami, sehingga kami boleh menikmati Engkau di dalam ibadah ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita nikmati kehadiran Tuhan. Mari kita nikmati ibadah kita di pagi hari ini Saudara. Angkatkan setiap beban kita. Mari kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus dengan ketulusan. Angkatkan setiap beban. Nikmati kehadiran-Nya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dan Raja kami.
setiap hari. Dia akan melepaskan kita dari setiap yang terbelenggu. Haleluya. Engkau setia dan benar Tuhan. Yes, benarlah jalan-jalan. Shalom ke kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a God, a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, aku menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya, bahkan bersama dengan istri-istri kundi-kundi dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan
menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia, termasuk Raja Thailand, Raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun Pei Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus, ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati. Yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah pada zaman Rehabeam. Ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Betel dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga, tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satu lah. Karena situ dipakai istilah yang milik untuk keduanya. Serupa tapi tak sama, nilainya jauh saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat, supaya kelihatan orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival, ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart, yaitu penyakit sampar yang dalam hati, virus percabulan, virus dan segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu, tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Shalom warga kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah di GPI Depok Bukit Nunggu. Komunitas Mesianik adalah wadah untuk bertumbuh bersama dan menangkap jiwa. Diadakan sesuai jadwal masing-masingnya. Bagi warga kerajaan yang belum tergabung, pastikan Anda bergabung atau dapat menghubungi nomor berikut ini. Peningkatan spiritual berskala besar diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam, live on Instagram dan Facebook.
4 sore di GBI Depok Bukit Nuku. Pada hari Minggu diadakan ibadah 3 kali, yaitu pada jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore di GBI Depok Bukit Nuku. Bagi jemaat yang berusia 65 tahun ke atas, dianjurkan untuk dapat mengikuti ibadah secara streaming jam 8 pagi, lewat Instagram dan Facebook. Nyala rohmu, nyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Setiap habis minggu ini, sampai jumpa dengan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Selamat datang Bapak Ibu, selamat beribadah di Gereja GBI Rock Bukit Novo. Saya mengundang untuk minggu ke depan beribadah di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan memberikan persembahannya di kotak persembahan yang ada di dekat multimedia. Terima kasih. Kita akan diteguhkan.
Sekali lagi mengikut Yesus, katakan bersama-sama. Mengikut Yesus itulah ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertuawa. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Jadi ini sebagai doamu, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, aku semakin berkurang, Yesus. Sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang. Semua kata hati tinggi, kata hati tinggi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas nyatakan kehendakmu pagi hari ini Tuhan, di tempat ini, di bait Tuhan. Mengikut Yesus, ada kekuatan hidupku. Ku yakin aku kan mampu doa kami simpel Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah, nyatakan hatimu buat kami. Tadi ketika kita lagi nyembah, saya ngerasa banget ada beberapa orang di tempat ini yang udah mau nyerah sama hidup. Kok rasanya ada keadaan yang bertubi-tubi datang dan rasanya kok mulai gak sanggup. Tapi di hari ini ada pengharapan buat engkau, ada kekuatan yang baru buat engkau. Gak usah nyerah karena Tuhan gak pernah menyerah buat engkau. Tuhan tidak pernah mau rencananya gagal buat kamu. Karena itu Dia akan lakukan sesuatu di hidupmu pagi hari ini. Datang dengan hati yang terbuka, datang dengan hati yang percaya. Hampiri Tuhan pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Bila engkau tak besertaku, yang ibadah ku tak mau berjalan. Katakan dari hati, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia. Katakan dari hati, bimbing langkahku setiap
Kalau kami mau berkurang, kami gak mengandalkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman kami, baru Yesus bisa bertambah. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkurang, firman-Mu yang bertambah. Kami gak berjalan dengan pengertian manusia kami, karena kami terbatas. Tapi firman-Mu tanpa batas mengubahkan hati, pikiran, bahkan masa depan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau buka hati selebar-lebarnya, biar kami miliki hati seorang anak yang mau terus belajar aja. Sampaikan hati-Mu, kami mau dengar, kami mau melakukannya. Selama nafas masih ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, hadirat-Mu manis tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang siap untuk diberkati katakan bersama-sama amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Nah, dari rumah saya ke sini sekitar 50 menit. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini terjadi sebelum pandemi. Dulu saya pernah ke daerah Margonda Aceh, bisa 3 jam. Jalanannya kejam sekali. Jadi saya nggak tahu apakah dengan pandemi berubah atau tetap sama aja. Gimana Bu? Sama aja, Margonda sama aja. Itu kan macetnya minta ampun tuh di sana. Beda ya? Berkurang ya? Berkurang, begitulah. Perkenalkan, nama saya Franky Kunchoro. Dan saya sudah berkeluarga. Karena kadang-kadang orang mikir Franky ini masih kuliah ya? Ya kuliah, ya betul sekali. Yaitu 20 tahun yang lalu gitu. Anak saya 2 dan cowok semua. Saya asli dari kota Solo, tinggal di Surabaya cukup lama, 16 tahun. Dan baru 7 tahun terakhir ada di kota Jakarta. Dan saya bersyukur melihat penyertaan Tuhan begitu indah dalam hidup saya. Dan pagi hari ini saya rindu menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan. Dan saya mau kasih judul ini, ujian. Amin. Amin. Ujian itu apa? Indah. Bagi yang ngerti cara memandang ujian. Kita coba lihat di slide yang saya tampilkan. Nah, sebelum saya akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan update beberapa hal yang saya sedang kerjakan hari-hari ini. Oke, next slide. Mantap. Ya, ini istri dan anak-anak saya. Anak saya yang paling gede umur 5 tahun, yang kecil umur 3 tahun. Jadi saya dikenal sebagai seorang pemimpin pujian, kalau dalam pelayanan, seorang penulis lagu, seorang music producer. Beberapa album yang saya juga pernah produce ada GMS Live. Saya dulu pernah bikin band namanya Live Tree. Ada juga album untuk Indonesia, judulnya Hati Untuk Bangsa. Dan 2017 saya rilis sebuah lagu di album Closer, judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Jadi saya bersyukur lagu itu bisa jadi berkat, membawa kemenangan nggak cuma di sini tapi di sana sini gitu. Dan kerinduan saya simpel, membawa setiap hati kembali kepada hati yang menyembah. Karena kalau hatimu balik sama Tuhan, itu udah permulaan yang luar biasa dalam kehidupan gitu. Nah, kalau Anda mau follow saya di Instagram, Anda bisa follow di @frankykunchoro. Zaman hari ini harus gunakan media dengan semaksimal mungkin. Daripada isinya kita follow yang gosip-gosip, betul kan? Semuanya dapat salam dari Lambe Turah, ya kan? Daripada ikut yang turah-turah, mendingan ikut Franky Kunchoro, akan ada banyak pesan kehidupan di sana, ya. Haleluya. Next update saya apa lagi nih? Oke, saya barusan rilis sebuah album fisik, tapi juga ada versi digital ya. Cuma kalau album fisik sudah dalam satu album lengkap, judulnya Closer Orchestra. Untuk di versi digital ada di YouTube, Spotify, Revivo, Apple Music, dan semua digital music platform. Anda bisa langsung dengarkan single yang saya barusan rilis sekitar sebulan yang lalu, judulnya Ku Cinta Hadiratmu. Yang menarik album ini karena orkestranya itu direkamnya di Praha.
dan itu dikerjakan selama pandemi. Ini nggak masuk akal. Waktu itu kami udah mikir, wah nggak mungkin album ini bisa kelar karena musim pandemi, di Praha sendiri di lockdown, dan kami itu, saya sama tim harusnya berangkat waktu itu ke Israel, pulang dari Israel mau ke Praha untuk rekaman, batal semua, bubar semua. Tapi puji Tuhan, albumnya akhirnya jadi. Bulan Juli kemarin akhirnya kita bisa rekam karena di Praha sendiri lockdownnya udah dibuka, dan akhirnya kita bisa merekam, puji Tuhan akhirnya bisa rilis. Dan Anda bisa dengarkan ini di semua digital music platform, di YouTube juga ada video-videonya. Next. Seringkali gini, saya menemukan banyak orang kadang-kadang bingung pilih lagu. Kalau lagi mau saat teduh, lagi sendirian, lagi galau gitu kan, lagi pengen meneduhkan hati, lagi mau tidur, kadang-kadang pengen lagu-lagu yang bisa membawa ketenangan. Nah, saya udah bikin sebuah playlist, dan kalau Anda pakai Spotify atau Revival, Anda bisa cari aja Nyembah dari Rumah. Itu ada sekitar 30 lagu yang Anda bisa akses, tinggal play aja. Itu ada 30 lagu yang Anda bisa, yang sudah saya susun secara spesifik. Saya udah urutkan temanya dan segala macam, sehingga Anda cukup dengar dan Anda dibawa kembali kepada hati yang menyembah lagi. Ya, oke? Nyembah dari Rumah. Apalagi? Next. Oke, sekitar 4 bulan lagi ke depan saya bakal launch sebuah platform untuk edukasi, dan ini adalah sebuah e-learning. Hari ini semuanya belajar melalui apa? Online media, ya. Kita harus pakai dengan maksimal. Jadi jangan anti teknologi, justru kita harus pakai teknologi. Oke, jadi adalah platform edukasi yang kami siapkan terutama untuk membangun teman-teman yang ingin berdampak atau ingin menghidupi tentang penyembahan, pelayanan pujian penyembahan, juga untuk pelayanan media. Kami sudah sediakan platformnya. Nanti sekitar 4 bulan lagi kami bakal rilis. Nah, 4 bulan lagi apa yang bakal kami program apa aja yang bakal ada di sini, bisa teruskan. Jadi ini sekolah yang saya bangun namanya Unlimited Worship. Ada sekitar 60 program yang untuk batch yang pertama ada bicara tentang fondasi pujian penyembahan. Gimana sih membangun saat teduh? Gimana berekspresi dengan hidup dan benar dalam penyembahan? Apa sih rahasia indahnya penyembahan yang Alkitab katakan? Ada juga tentang pelayanan pujian penyembahan, dari belajar nyanyi, belajar main keyboard, dari belajar main gitar, bass drum, belajar tentang sound engineering, bicara tentang multimedia, semuanya ada di sini. Bahkan sampai bicara tentang industri musik rohani juga ada di sini. Jadi kita akan ngajarin gimana bikin lagu, gimana memproduksi sebuah album, dan sampai mendistribusikan seperti apa. Karena hari-hari ini begitu kreatif, dan kita nggak gereja harusnya jadi terang, harusnya berani untuk melangkah lebih dulu. Panggilan kita kan jadi terang, artinya kita harus berani melangkah lebih dulu untuk jadi trendsetter buat yang lain. Jadi ini platformnya udah ada, dan untuk belajar sangat murah menurut saya, karena kita mulai dari Rp50.000. Anda bisa tonton videonya, dan bahkan kalau Anda mau mengambil langkah yang lebih jauh, di situ ada namanya group mentoring dan private mentoring secara online semua. Jadi ini jangkauannya bakal tanpa batas. Kita ada di Jakarta, bisa melatih orang mungkin ada di Papua, dan itu sudah terjadi hari-hari ini. Justru dengan pandemi, kabar baik itu mudah terjadi di mana-mana, betul kan? Kita harus pakai semaksimal mungkin. Next, apalagi? Kalau Anda mau dapat update-nya, ada di Instagram @unlimitedworship atau di www.unlimitedworship.org. Itu sekian update dari saya, dan hari ini berapa banyak siap untuk menerima firman Tuhan? Bisa kasih tepuk tangan. Katakan haleluya. Udah 1 ayat ya. Dikatakan seperti ini dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Ayatnya ada di sana, jadi udah nggak perlu kemana-mana, ayatnya ada di sana semua. Mantap. Nah, siap nih. Kita baca bareng-bareng boleh? Boleh. Kasih suara yang terbaik ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yuk, 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Kita nih lucu ya. Kita kalau diuji,
jatuh ke dalam gak cuma satu pencobaan, tapi apa? Berbagai-bagai pencobaan, malah disuruh apa? Bahagia. Bacanya mudah, menjalankannya nggak mudah. Tapi gini, saya melihat dalam kehidupan, hidup ini sebenarnya cuma bicara tentang cara pandang kita kok. Betul nggak? Kejadian yang sama, benda yang sama, tergantung apa yang kita fokuskan. Ada roti namanya roti donat. Semua orang tahu roti donat kan? Kalau kita fokusnya sama lubangnya, pasti bakal banyak obat. Betul nggak? Ini orang bikin roti kok gak niat sih. Roti kok dilubangin. Ini kan harusnya kalau nggak dilubangin masih bisa kita makan. Karena dia fokusnya sama lubangnya. Ada orang lihat apa? Rotinya. Ekspresinya beda. Bersyukur masih ada rotinya. Kita bisa makan. Dan ini kreatif loh. Roti kok bentuknya aduh unik banget. Ya. Satu benda yang sama bisa punya dua respon yang berbeda. Tergantung mana yang kita fokuskan. Itulah kehidupan. Kita ngomong, kalau kamu jatuh hari ini ngalamin tekanan yang begitu berat, masalah, kita disuruh berbahagia. Hari ini Tuhan sedang mau ubah cara pandangan Anda supaya nggak lihat lubangnya, tapi lihat rotinya. Mengapa sih ujian itu indah? Ini yang saya belajar. Saya menemukan 3 hal yang sederhana yang saya belajar dalam kehidupan saya. Kenapa kok kita dikatakan disuruh bahagia? Kenapa kita disuruh berbahagia ketika kita malah mengalami berbagai macam proses kehidupan? Yang pertama saya temukan ini. Kenapa ujian itu indah? Catat ini baik-baik. Catat ini baik-baik. Yang pertama, ujian itu kenapa indah ya? Kenapa kita disuruh berbahagia? Karena melalui ujian, semua potensi yang terbaik itu jadi keluar dari hidup kita. Saya nggak jago main bulu tangkis. Kalau tiba-tiba saya dapat musuhnya pebulu tangkis namanya Anthony Ginting. Anthony Ginting kalau musuh Frankie Kuncoro, badminton, bulu tangkis, dia paling cuma sama ngantuk-ngantuk dikit juga pasti menang. Betul kan? Karena dia lihat lawannya gak seimbang. Alah, Frankie Kuncoro cuma bisa bikin lagu aja, main. Udah dia sambil merem gitu aja. Oke bro, aku merem, aku tahu kemana kamu akan pukul. Karena lawannya gak seimbang, dia pasti akan apa? Meremehkan. Potensi terbaiknya gak keluar. Betul gak seorang Anthony Ginting? Tapi bayangkan kalau Anthony Ginting, dia harus berhadapan lawannya namanya Chen Long dari China. Itu tadi kemarin malam saya cek, itu peringkatnya di atasnya Anthony Ginting. Kalau ngomongin tentang pemain bulu tangkis terbaik di dunia, bagi yang suka bulu tangkis pasti tahu nama-nama ini. Ya. Kalau dia harus berjumpa dengan namanya Chen Long, itu nggak mudah. Tekanannya begitu gede. Chen Long udah seringkali memenangkan berbagai macam turnamen dan itu bukan tantangan yang gampang. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Anthony Ginting harus berhadapan dengan Chen Long? Dia bakal lihat dulu video terakhirnya Chen Long dari beberapa kali pertandingan tuh cara strateginya gimana sih? Dia akan latih yang sedemikian rupa supaya apa? Pukulannya tambah tajam, tambah punya strategi yang terbaik. Lihat, gara-gara berhadapan dengan musuh yang gak mudah, tekanan yang gak mudah, semua potensi yang terbaik itu jadi apa? Keluar. Makanya ujian itu indah. Karena potensi terbaik sudah keluar dari hidupmu. Gara-gara pandemi tiba-tiba istri-istri bisa gunting rambut. Betul? Yang sebelumnya nggak pernah, ya nggak tahu jadinya gimana. Gitu. Suaminya penuh ucapan syukur aja pokoknya ya. Karena nggak bisa potong. Tapi ternyata kan ada potensi. Ternyata bini gue bisa potong rambut. Saya dulu nggak pernah berpikir bakal bikin sebuah website dan ini bicara tentang edukasi. Karena waktu itu bulan November 2019 saya sama tim kami sedang membangun sebuah sekolah dan itu ada di Gading Serpong. Di Gading Serpong sana. Kan udah bangun dan disupport dengan dana yang cukup besar, kan udah happy banget.
baru 4 bulan jalan selesai semua. Karena apa? Pandemi datang, gedungnya bermasalah, komplit sudah total. Itu hancur lebur yang dibangun lagi seru-serunya, bayangkan. Itu lagi seru-serunya kita bangun, kita udah bermimpi untuk lakukan ini dan segala macam. Kita dikasih ruangan sekitar hampir 500 meter persegi, kita bangun itu di lantai 11 dan melakukan banyak hal begitu indah. Sudah punya aula yang bagus, disupport sana sini. Tiba-tiba bang, pukulannya begitu keras. Saya tiba-tiba gak punya gedung, saya gak punya tim. Selesai semua. Gak ada budget lagi untuk bisa mempertahankan tim. Dan kita gak tahu waktu itu bulan Februari, bulan Maret itu mau kemana. Gereja aja gak tahu mau kemana hari-hari itu. Betul gak? Tapi semenjak hari itu saya merenungkan Tuhan mau bawa kemana nih Tuhan. Dan hari ini tadi Anda lihat, gara-gara tekanan yang berat dari gedung fisik jadi gedung digital yang jangkauannya jadi tanpa batas. Dulu kita cuma bicara 4 tembok ruangan ini, gak bisa kemana-mana. Sekarang kita bisa pergi, materi kita bisa didengerin sama orang di Amerika, dengerin orang di Taiwan sana, dengerin kemana-mana. Kadang-kadang tekanan itu datang dalam kehidupan kita karena yang terbaik sedang keluar dari hidupmu. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa kok ujian itu indah? Kalau engkau diuji tujuannya supaya kamu naik kelas dan kamu tuh mau dikasih kepercayaan yang baru sama Tuhan. Orang kalau naik kelas akan dikasih kepercayaan yang baru. Saya masih ingat banget, era-era tahun 2000 adalah tahun dimana saya sangat produktif bikin lagu. Saya masih ingat banget. Dan ketika dulu saya bikin lagu tuh saya stresnya minta ampun. Karena apa? Pertama, saya tuh gak jago namanya sonisasi, saya gak bisa tulis. Yang kedua, saya gak punya alat rekam. Orang bikin lagu udah gak bisa nulis, gak punya alat rekam. Jadi yang dilakukan apa? Tiap kali bikin lagu harus diingat ratusan kali sampai nempel gitu. Cuma paling bisa 1 lirik. Tapi ketika saya serius dengan itu, tiba-tiba ada seseorang kasih kado. Saya kaget, saya buka kadonya, ternyata itu Walkman. Zaman itu kan tahun 2000 namanya Walkman keren banget. Yang paling keren mereknya apa waktu itu? Sony. Saya dikasihnya merek Sanyo, pompa air itu sebenarnya. Pompa air tapi bikin Walkman, tapi apa? Yang penting bisa rekam. Semenjak hari itu saya terus lagi seru-serunya bikin lagu, ketemu ada seseorang namanya Siti Mohede. Ada yang kenal Siti Mohede? Tahu lah ya. Ya, temennya gitu. Itu orang yang membentuk saya, jangan lupa. Dia tiba-tiba ketemu saya udah kenal Kak Siti udah lama lah, dari 98 gitu kenal dia. Tiba-tiba dia ketemu saya ngomong gini, Ki, lu punya lagu kan udah banyak. Lu kenapa Kak? Ya dijadiin album lah. Saya nggak tahu gimana bikin album. Saya dananya juga nggak ada gini-gini. Wah, kamu ya kalau punya lagu nggak dijadiin album, nanti lagunya bisa membusuk semua. Saya pikir apakah lagu itu tergolong jenis buah-buah dan sayur-sayuran gitu kan? Itu kalau nggak kepake bisa membusuk gitu. Itu masalahnya keluarnya dari seorang Siti Mohede. Jadi perkataan itu rasanya nampar saya begitu keras. Itu kayak ujian buat saya. Iya, apakah saya rasanya cuma bikin lagu doang tapi nggak pernah tahu lagu ini bakal kemana. Tapi ketika saya dengar, saya lagi kembali lagi baca firman, saya maju lagi, saya nggak nyerah. 2005, tiba-tiba ada seseorang yang kasih support bikin album dan akhirnya masuk ke sebuah music label. Di zaman itu termasuk yang luar biasa, namanya Maranatha Music, ya kan? Masuk ke sana, udah. Singkat cerita itu 2005, 2008 tiba-tiba ada orang dari Taiwan itu kontak saya bingung ini nomor dari planet mana gitu. Karena Indonesia kan depannya +62, betul kan? Hari itu saya terima itu kalau nggak salah +88, kalau nggak salah saya lupa. Saya pikir ini nomor dari planet mana gitu kan. Akhirnya saya angkat gitu, dia ngomong pakai bahasa Inggris. Dan masalahnya gini, saya lebih jago bahasa roh daripada bahasa Inggris. Ini permasalahannya gitu. Ketika dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu, saya juga ya cuma yes gitu doang gitu. Udah kan, telepon terima dan singkat cerita dia ngomong kalau ada beberapa lagu
yang dia mau terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin karena dia memberkati orang-orang di Taiwan. Saya kaget banget. Singkat cerita, saya hari itu dikirimin kontraknya. Gak lama setelah itu terima kontrak dari Taiwan dan segala macam, 2 lagu diambil, diubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin dan memberkati orang-orang di sana. Ya. Ketika kita tuh lulus ujian, kepercayaan datang lagi, lulus lagi, datang lagi. 2012 saya tiba-tiba dikasih kesempatan bisa bikin lagu buat beberapa perusahaan. Ada Sampurna waktu itu, ada apalagi OCBC NESP bikin satu lagu jingle untuk iklannya mereka, dan ada beberapa company yang lain. Itu era 2012. Dan 2017 tiba-tiba saya rilis sebuah album judulnya Closer. Saya nggak pernah nyangka ternyata album itu jadi berkat di mana-mana. Nah, kita lihat semuanya itu progresif. Tadi luar biasa banget Pak Timotius Arif. Saya bisa panggilnya Om gitu. Om, kadang-kadang saya paling sering kalau ketemu dia selalu minta belajar sesuatu sama Om Arif. Dia ngomong kita dengan progresif bukan regresif. Amin. Naik bukan turun. Ya, ketika engkau lulus ujian, ketika engkau diuji dan engkau bisa melewatinya dengan indah, ada kepercayaan baru yang Tuhan mau nyatakan. Jadi jangan menyerah dulu, karena di balik ujianmu ada kepercayaan yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ketiga, kenapa kok kita harus diuji dan ujian itu bisa jadi indah? Karena ujian itu tujuannya apa sih? Yang ketiga ini saya belajar supaya kamu kenal Tuhan lebih lagi. Gara-gara diuji itu orang jadi lebih kenal sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Kalau nggak diuji seringkali apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pengalamannya. Masalahnya gini, dalam kehidupan ini menang kemarin belum tentu menang di depan. Kemenangan kemarin tidak menjamin kemenanganmu di masa depan. Tiap hari itu ada pertandingannya sendiri. Orang yang dulu berapi-api sama Tuhan belum tentu hari ini berapi-api. Orang yang dulu membuat hal yang besar dalam kehidupan ini belum tentu di depannya tetap sama. Tiap hari itu ada ujiannya sendiri-sendiri. Ujian iman, ujian karakter, ujian kompetisi, macam-macam. Ketika engkau diuji dalam kegelapanmu, engkau akan kenal bahwa Tuhan itu ternyata terangku. Ketika engkau diuji di dalam keletihanmu, engkau akan kenal bahwa Tuhan itu kekuatanku. Ketika engkau diuji di dalam kebingunganmu, ketika engkau terus berharap sama Tuhan, engkau akan kenal Tuhan itulah jalan kehidupan. Gara-gara diuji, kita jadi kenal Tuhan lebih lagi. Amin. Nah masalahnya gini, ujian selalu hasilnya 2. 1, terhempas, kandas, atau kedua jadinya indah. Betul? Orang kalau diuji, lihat, ketika ada 2 rumah diuji, 1 pondasinya pasir, 1 pondasinya batu. Ujiannya sama, materinya sama, materi pengujinya sama-sama kena badai, sama-sama kena hujan, sama. Tapi lihat, yang 1 berantakan kandas, yang 1 tetap. Hari ini doa saya dan ini kerinduan hati Tuhan. Ketika engkau diuji, Tuhan mau engkau lulus ujian dan berakhir dengan indah. Ada 3 hal yang saya akan bagikan. Bagaimana membuat ujianmu berakhir dengan indah? Yang saya belajar pertama ini, kalau kau kepengen ujianmu berakhir dengan indah, catat ini baik-baik. Jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Tangkap ini. Jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Permasalahannya apa? Orang kalau seringkali diuji, itu kadang-kadang bisa apa? Bisa panik, betul nggak? Tiba-tiba ada tekanan datang, kita bisa jadi panik, bisa jadi bingung, nggak tahu harus ambil keputusan apa. Hatinya seringkali nggak tenang. Ketika engkau diuji, engkau butuh Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 62 dikatakan seperti ini. Hanya dekat siapa? Hanya dekat Allah, aku ini tenang. Artinya di luar Tuhan kamu gak bakal tenang. Kamu andalkan pengalaman gak bakal tenang. Karena semua orang hari ini gak bisa andalkan pengalaman. Semua perusahaan-perusahaan yang besar pusing semua. Justru semakin besar tambah pusing.
Mereka nggak bisa ada pengalaman mereka lagi, pengetahuan mereka lagi. Saya kaget. Sekelas Singapore Airlines saja pusing. Itu salah satu maskapai terbaik di dunia. Itu perusahaan besar. Pusing. Mereka nggak tahu. Saya lihat ada beberapa, saya kemarin jalan di kebetulan udah lama banget nggak pernah jalan ke mall gitu kan. Tiba-tiba istri saya ngomong, yang sekali-sekali udah ya deh. Mall yang sepinya minta ampun, tidak rapi. Itu ada beberapa nama-nama besar tutup, ya. Semuanya lagi panik hari-hari. Tapi tanggapi, ketika kau diuji, ketenangan itu ada di dalam Tuhan. Ketika kau nempel sama Tuhan lagi, dari yang panik jadi tenang. Ketika tenang, engkau bisa mikir dengan jernih. Ketika kau bisa berpikir dengan jernih, engkau bisa lihat keputusan mana yang terbaik. Orang kalau panik itu seringkali keputusannya ngaco. Karena lagi panik, lagi bingung. Tapi ketika hatimu kembali tenang, sukacitamu kembali hidup, damai sejahteramu kembali ada, tiba-tiba kau bisa lihat lagi, oh iya, bentar. Yang ini deh. Tapi kalau engkau gak tenang, bisa jadi keputusannya salah langkah. Ujianmu akan berakhir dengan indah ketika engkau kembali mendekat sama Tuhan. Suatu kali ya, saya panik. Karena apa? Dia itu paling gak tahan kalau dengar suara letusan. Dan kebetulan di rumah kami kadang-kadang itu tetangga tuh, atau kenapa mungkin hobinya main petasan gitu kan, itu kencengnya minta ampun. Dan dia intinya membuat anak saya itu nangis gitu. Dan yang luar biasa gini, tiap kali anak saya nangis, dia itu mendekat kepada saya. Dan dia ngapain? Tangan. Artinya apa? Minta dipeluk, minta digendong. Yang menariknya gini, tiap kali pelukan itu saya berikan, saya gendong, dari yang panik kembali menjadi tenang. Dipelukan hadirat Bapak, kamu kembali tenang. Saya pikir dikira bukan ya? FF turunin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Tahu lagi? Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala Raja lain hidup. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku serahkan. Ini memang lagu zaman Majapahit, saya tahu. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dengan kata lain gini, di luar hadiratnya ku rasa kepanikan. Tuh, ada ini. Di luar hadiratnya tak ada damai, apalagi sejahtera. Di luar hadiratnya aku tambah panik dan selalu panik. Tapi dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Suatu kali saya pindah ke Jakarta, itu 2014 awal.
Tahun ini tahun ke-7. Saya awalnya dari awal Bang kenapa pindah Jakarta karena mau bangun sekolah. Sesimpel itu. Tapi 6 bulan jalan, yang diimpikan gak kunjung datang. 6 bulan. Semuanya cuma rencana dan tidak ada eksekusi apa-apa. Istri saya yang awalnya diam tenang, tiba-tiba alarmnya mulai berbunyi. Akhirnya dia ngomong kayak gini, udah nih, kamu gak usah maksa nih, pulang aja ke Surabaya. Di Surabaya itu enak, ada papa mama di sana, dekat banyak saudara. Kita di sini berjuang sendirian loh, ya, kayak gampang kan? Setiap hari Senin itu udah kayak siap koper untuk pulang ke Surabaya. Gak mudah. Saya masih ingat sekali hari-hari itu gak mudah. Apalagi istri saya baru ngalami keguguran. Jadi itu kayak kondisi semua lagi berantakan, gak tahu mau gimana. Tapi saya cuma ingat Ibrani 4 ayat 16. Waktu kali ketika saya ingat ayat itu cuma ngomong dengan keberanian, penuh keberanian, hampiri Tuhan. Karena di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada pertolongan, ada anugerahnya pada waktu. Saya kira cuma ambil gitar saya pagi hari itu. Ketika saya ambil gitar saya main di A. Ketika saya ambil gitar saya cuma nyanyi, saya cuma bermasmur. Itu nyanyian spontan, gak langsung jadi lagu. Tiba-tiba saya ambil gitar saya cuma gini, aku nyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tahta kasih karya-Mu Bapa. Tuhan, aku gak tahu gimana tentang hidupku, tapi cuma ini aku mau datang kepadamu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Segalanya. Lalu saya nyembah stop dulu. Saya cuma dapat satu kata, Tuhan, kemenangan terjadi di hidupku, kemenangan terjadi di hidupku, kemenangan terjadi. Sekalipun aku belum lihat kemenangan, tetapi aku mau ucapkan kemenangan. Aku belum lihat kemenangan, tapi aku mau katakan kemenangan terjadi di hidupku. Pagi hari itu saya mulai nyembah terus. Akhirnya keluarlah sebuah bagian chorus ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tahu nggak bentuk kemenangan yang pertama itu namanya apa? Ketenangan. Ketika kau tenang, kau menang. Lagi di dalam musim ketika kau diuji, karena kau perlu ketenangan. Tanpa ketenangan, kau nggak bisa lihat kemenangan. Pilihanmu ngaco seringkali. Kau bisa terkoneksi dengan orang yang salah. Tetapi di dalam ketenangan itu, lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya, kembali ke slide saya. Lihat apa yang terjadi sih ketika kau dekat terus sama Tuhan. Saya senang banget ayat ini dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. Dikatakan seperti ini. Inilah yang terjadi sama orang-orang yang dekat sama Tuhan. There is a private place, tempat VIP, tempat khusus. Ada sebuah tempat khusus, reserve, disiapkan. Untuk siapa? For the lovers of God. Untuk kekasih-kekasihnya Tuhan. Kekasihnya Tuhan itu yang gimana sih? Alkitab menjelaskan, where they sit near Him. Orang-orang yang suka duduk nempel dekat sama Tuhan, itulah namanya kekasih Tuhan, dikatakan. Dan apa yang terjadi dengan kekasih Tuhan ketika kau terus dekat dengan Tuhan? Di sini dikatakan and receive, dan menerima the revelation secrets of His promises, dan menerima rahasia di balik perjanjian-perjanjiannya Tuhan. Tanggapin. Banyak orang cuma terima
terima perjanjiannya Tuhan, tapi nggak terima rahasia di balik perjanjiannya. Firman Tuhan ngomong, Ulangan 28 ngomong bahwa engkau akan tetap naik dan nggak turun. Pulang dari gereja, amin amin, pulang bingung harus ngapain. Betul? Kok nggak tahu jalannya? Sorry, kok nggak tahu jalannya sekarang? Banyak orang pengen jalannya naik, tapi jalan untuk naik itu lewat mana ya? Imannya bangkit, tetapi rutenya nggak tahu. Tapi tanggapin, orang yang duduk terus dekat dengan Tuhan, engkau terima rahasia demi rahasia, satu langkah demi satu langkah lagi, dituntun dari satu langkah kepada langkah berikutnya. Oke, saya akan kasih ilustrasi gampang. Kalau misalnya Bu Virgin, dia punya kartu ATM, kira-kira yang dikasih tahu passwordnya, rahasia passwordnya itu siapa kira-kira yang tahu? Ada nggak yang tahu? Kira-kira paling dekat siapa misalnya? Tuh deh. Yang dikasih tahu kalau rahasia itu sama yang dekat. Nggak mungkin tiba-tiba Bu Virgin gitu ketemu sama tukang bakso gitu kan, Pak, saya punya kartu ATM Pak, passwordnya ini Pak, pakai aja Pak, buat beli cendol Pak. Nggak mungkin. Kalau namanya rahasia itu dikasih tahu sama yang dekat, yang bisa dipercaya. Tuhan tuh udah mau ngomong banyak rahasia kehidupan, cuma seringkali kita nggak pernah mau dekat, makanya nggak dikasih tahu. Di dalam kedekatan ada rahasia yang Tuhan mau sampaikan, dan di balik rahasia itu ujianmu akan berakhir dengan indah. Kita perlu tuntunan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Dapatkan itu di dalam hadiratnya. Setiap hari kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi, betul? Saya lagi kemarin gitu, istri saya tiba-tiba panik gitu. Yang kenapa? Temanku, kenapa? Ini orang yang deket ini dulu waktu SMA deket, kenapa? Naik sepeda, meninggal. Hah? Kok bisa? Iya, dia tuh nggak tahu kenapa bisa main-main tuh di dekat rel kereta api. Lagi kengangguran gitu, kenapa sih? 5 menit sebelumnya nggak tahu main apa, saya coba nggak lihat videonya. Dia nggak tahu 5 menit berikutnya keserempet kereta api. Awalnya tangannya yang kena itu patah, tapi ternyata patah dari tangan itu ternyata ada sesuatu yang menusuk sampai ke paru-paru. Dan ketika masuk ke rumah sakit, dia masih sadar. Masuk rumah sakit nggak tunggu lama, selesai. Kaget banget. Manusia tuh nggak pernah tahu. Tapi hari ini, selama nafas masih ada, saya tuh cuma percaya satu, masih ada rencana Tuhan yang harus digenapi di hidupmu. Masih ada rahasia yang Tuhan mau sampaikan di hidupmu yang percaya dengan amin. Dekat sama Tuhan ya. Karena Tuhan mau ngomong sama anak-anaknya. Bapak itu pasti ngomong sama anaknya. Bapak yang baik akan kasih tunjuk jalan sama anaknya. Pertanyaannya, anaknya mau dekat sama bapaknya nggak? Kalau sampai sini semua diberkati. Kenapa kita perlu dekat sama Tuhan? Mazmur 46 2-3 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan apa? Sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, kenapa kita perlu dekat sama Tuhan? Karena cuma Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai kapan? Selama-lamanya. Mau pandemi nggak pandemi tidak akan mengubahkan pribadi dan karakter dan kuasa Tuhan. Yang percaya dengan amin. Kasihnya nggak pernah berubah, kebaikannya nggak pernah berubah, tidak tergoncangkan oleh kondisi apapun. Kalau di musim yang lalu kau bisa mengalami kebaikan Tuhan, di musim ini masih sama. Tuhan nggak pernah berubah tergantung kondisi. Dia masih Tuhan yang sama. Dan Dia sanggup menolongmu dan sanggup memampukan. Kedua, bagaimana ujian bisa berakhir dengan indah? Tetap tabur yang terbaik. Masa kesesakan, masa ujian itu menjadi masa persiapan. Lihat aja cerita tentang Yusuf. Ketika dia tetap nabur yang terbaik di setiap ujian kehidupannya, dia diangkat lagi. Dia dijual ke tanah Mesir, dia nggak ngomel. Ketika dia ada di rumah Potifar, dia tabur yang terbaik sampai banyak hal dipercayakan sama dia. Dia difitnah masuk ke penjara, tetap kerjakan yang terbaik. Yang terjadi apa? Dia dipercaya sama kepala penjara. Yang terakhir,
Dia lihat dia ketemu sama juru minum, sama juru roti, lihat dia tetap lakukan yang terbaik, dia tetap kasih yang terbaik. Yang terjadi apa? 2 tahun setelah itu, tiba-tiba kain bersambut, kesempatan datang. Itu semua terjadi karena apa? Di setiap musim kehidupannya, dia selalu kasih yang terbaik. Firman Tuhan cuma ngomong kayak gini, Galatia 6 ayat 7 dalam Alkitab boleh dibaca. Jangan keliru, kamu tidak dapat menipu Allah. Orang hanya menuai sesuai dengan apa? Bibit yang. Kalau kamu dalam musim ujian naburmu asal-asalan, makanya tuanya asal-asalan. Gak mungkin naburnya jeruk, kepengen untuk nuainya durian, gak masuk akal. Gak bisa naburnya pepaya, pengennya keluarnya rambutan, gak bisa. Yang kau tabur itu yang bakal kamu tuai. Musim ujian, tabur yang terbaik. Lakukan yang excellent. Saya belajar ini dari istri saya. Saya akan kasih foto tentang istri saya. Istri saya ini seorang baker. Terus saja ada foto kue. Oke, ya. Dia menemukan kemampuannya untuk bikin kue. Itu lama. Dari kami menikah, dia cari-cari sampai akhirnya stres, dia nggak tahu mau ngapain dengan hidupnya dan segala macam. Dia udah pernah masak, dia udah pernah bikin boneka lah, pernah jahit baju anak, udah jadi full timer gereja pernah 3 tahun dan segala macam. Tapi sampai akhirnya nggak ngerti, dia ngerasa kayak yang aku tuh pengen berkarya tapi nggak tahu harus seperti apa. Sampai suatu kali anak saya yang pertama ulang tahun, dia coba bikin kue. Awalnya biasa-biasa, tapi tiba-tiba ada seorang teman yang ngefoto kami dan ngomong, gimana kalau kita bikin paket bareng yuk? Jadi kamu supply cake-nya, aku yang foto, jadi satu paket. Itu jalan, tapi memang jalan biasa, tapi belum terlalu signifikan. Yang nggak masuk akal, justru di musim pandemi ini. Di musim pandemi ini, saya ngomong sama istri saya gini, yang musim pandemi ini kan orang pada banyak yang susah nih kelihatannya, menurut kita ya. Jadi kalau kamu dapat harga murah, ya udahlah, yang biasa-biasa aja deh, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau dikasih, kamu jualnya harga 500, ya udah kasih yang kualitas 500, jangan lebih dari itu. Tapi saya belajar dari istri saya ngomong lagi, enggak ya, orang bayar aku 500, aku akan buat itu jadi kerjaan 1 juta. Maksud kamu gimana? Aku nggak bisa lihat kueku jelek, aku pengen kueku bagus. Aku percaya suatu kali orang akan menghargai karyaku dengan nilai yang tinggi. Pak, dia nabur yang terbaik. Sekalipun hari itu, tadi saya sudah ngomong bahwa apa yang dibangun belum terlalu signifikan. Tiba-tiba dia mulai kerjakan terus. Dari yang belajar sana sini, dia nabur yang terbaik. Mahalnya minta ampun kalau belajar kue beneran. Luar biasa pokoknya. Udah, belajar, akhirnya bikin yang luar biasa. Justru di musim pandemi ini omsetnya naik itu malah bisa dikatakan 2 kali lipat. Dan harga kuenya itu sudah naik sekitar udah 100% lagi. Dan Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Salah satunya gara-gara bisnis kue dari istri saya. Orang yang berani nabur dengan excellent di musim ujian, ujianmu akan berada dengan indah. Mazmur 106, 26, 5-6. Sebentar lagi saya akan selesai dan kita akan berdoa bersama-sama. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan apa? Ketika kau menabur, artinya kau mencucurkan air mata tuh artinya taburanmu gak mudah. Karena itu keluar dari korban yang terbaik, kau lakukan yang terbaik, excellence. Orang minta 1, kamu kasih 2. Lakukan terus yang terbaik, lakukan lebih baik lagi. Apa pekerjaanmu, apa pelayananmu, lakukan lebih baik lagi. Jangan pakai cara yang sama di musim yang lalu. Karena musim yang baru butuh cara yang baru. Musim yang baru butuh semangat yang baru. Kalau nggak, kita nggak akan bisa menang terhadap musim ini. Kalau kamu nggak tinggalkan yang lama, yang baru nggak akan datang. Bisa. Pertandingan yang baru butuh cara yang baru untuk bisa menang. Orang yang berjalan apa? Maju. Artinya kau nggak nyerah. Maju terus. Dengan menangis sampai menabur benih. Kita ngomong semoga apa pasti? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Galatia 6 ayat 9. Jangan bosan-bosan melakukan perbuatan baik. Kita akan menuai pada waktunya, ada seasonnya. Jangan apa? Jangan apa? Ngomong sama kiri kanan.
kamu pasti menuai, kamu pasti menuai. Yang terakhir, bagaimana bisa membuat ujian berakhir dengan indah? Simpel, terus aja. Apa? Sabar. Kalau nggak sabar, bisa kandas. Sabar jadi indah. Kita lihat sebuah firman Tuhan Pengkhotbah 3:1-8. Untuk segala sesuatu ada apa? Waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu ini dan itu dan segala macam. Poinnya cuma satu. Musim hujan gak selama-lamanya musim hujan, karena musim panas akan datang. Musim panas gak selama-lamanya musim panas akan datang, tetapi musim hujan juga datang. Artinya satu musim ujian tidak akan selama-lamanya, karena seperti film dikatakan badai pasti apa? Berlalu. Gak ada suatu musim selama-lamanya. Yang perlu kita lakukan cuma apa? Sabar, karena musim ujian akan berakhir. Yang pertama, ketika kau tidak kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kau berani menabur yang terbaik. Dan yang ketiga, ketika kau sabar, ujian akan berakhir dengan indah. Pakai berdiri bersama-sama. Ada satu ayat terakhir yang saya ingin Anda bisa baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 13. Ketika Anda baca ayat ini, ganti kata kamu dengan kata aku. Oke? Siap? Siap? Ganti kata kamu dengan kata apa? Aku. 1 Korintus 10 ayat 13, 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang aku hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang, tetapi aku dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan aku dicobai lebih daripada yang dapat aku tanggung. Pada saat aku dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu, sehingga aku dapat. Kasih tepuk tangan begitu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya. Jangan hilang kedekatanmu sama Tuhan. Dan hari ini kau merasa hubunganmu sama Tuhan lagi jauh. Firman udah jarang kamu baca. Gairahmu untuk kembali sama Tuhan itu seringkali engkau lebih panik dengan masalahmu daripada engkau sering cari Tuhan. Hari ini ambil langkah. Bangun lagi mesbah keluargamu. Bangun lagi saat teduhmu. Angkat penyembahanmu sama Tuhan. Gantikan kata-kata omelanmu. Gantikan perkataan tentang masalahmu. Diganti kata-kata pujian kepada Tuhan. Saya percaya sesuatu sedang berubah. Atmosfer keluargamu sedang berubah. Ada damai sejahtera di sana, ada ketenangan di sana, ada sukacita kembali hidup di sana. Ketika mau kembali menyembah Tuhan, ada ketenangan di sana. Di dalam kedekatan, Tuhan mau ngomong rahasia kehidupan. Tiba-tiba kau dituntut diingatkan satu nama demi satu nama demi satu nama. Kontak orang ini coba, kontak orang ini coba. Di dalam musim pandemi ini, saya sama istri juga awalnya nggak tahu harus gimana. Semua jadwal tercancel, banyak hal yang tiba-tiba tuh hilang seketika. Tapi tiba-tiba ketika kami gandengan tangan kami doa, istri saya dapat sesuatu. Dia ngomong, ya aku diingetin satu nama. Siapa? Oh ini. Oke, kita udah lama gak ketemu. Aku kok rasanya digerakin untuk bantu dia. Coba kamu kontak, kita bantu. Padahal dana kita juga terbatas. Kita cuma taat aja, melangkah demi melangkah demi melangkah. Tetapi kira-kira beberapa minggu setelahnya, ketaatan itu membuat kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Ya,
tiru polanya tentang oh berarti harus gini-gini. Tirulah prinsipnya. Prinsipnya di dalam kedekatan ada sesuatu rahasia kehidupan yang Tuhan menyatakan. Yang kedua, yuk tabur yang terbaik yuk. Come on. Di tengah orang-orang lagi irit-irit, anak Tuhan justru boleh nabur. Aku kerjakan yang terbaik. Aku mau berlatih lebih lagi. Aku mau coba hal-hal yang baru. Aku bisa nonton dari YouTube dan aku mulai belajar lagi. Aku mau tempa lagi kapasitasku. Musim yang baru, pertandingan yang baru, butuh skill yang baru juga, butuh pengetahuan yang baru juga. Tabur itu. Ada beberapa sebenarnya udah digerakin sama Tuhan. Belajar lagi. Belajar lagi. Tabur. Yang terakhir, sabar. Tidak ada satu badai selama-lamanya. Tidak ada satu musim itu selama-lamanya. Musim berikutnya akan datang, tapi musim berikutnya akan jadi indah kalau di musim ini engkau bisa melakukan yang terbaik. Datang sama Tuhan yang 1 menit terakhir aja. Ambil waktu saat ini. Kalau kau merasa hubunganmu sama Tuhan lagi gak beres, yuk kita ngomong, Tuhan aku mau nempel sama Tuhan, aku mau deket sama Tuhan lagi. Tuhan aku mau kembali merenungkan firman-Mu, biar itu menjadi makananku setiap hari. Tuhan hari ini aku mau nabur yang terbaik. Aku mau belajar sabar. Seringkali aku gak sabar. Aku pengen semuanya cepet. Kalau Tuhan masih izinkan satu musim terjadi dalam kehidupanku, aku percaya itu karena Tuhan mau nyatakan kebaikan dalam hidupku. Aku percaya karena ada karakterku yang harus diperbaharui, yang harus didewasakan. Kalau Tuhan masih izinkan aku di satu musim, itu karena Tuhan sedang membentuk aku dengan indah. Aku perlu lakukan hari ini cuma sabar. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berbicara lebih lanjut, biar firman Tuhan bukan cuma sekedar informasi, tetapi menjadi aplikasi dalam kehidupan kami. Kami akan melihat transformasi kehidupan terjadi di dalam setiap kami, di dalam gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir. Angkat tangannya bersama-sama. pagi hari ini, biarlah segala yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Segala yang terbaik yang Tuhan rindukan atas dia terjadi dalam hidupnya. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan melalui dia. Berkati anak-anaknya, berkati istrinya, semua yang dikerjakan berbuah-buah, Tuhan dimuliakan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, kemenangan lepas kemenangan di dalam Tuhan.